Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Belajar Cyber Security. Pada video kali ini masih melanjutkan pembahasan skenario-skenario vulnerability web application di DVWA versi 1.10. Sekarang kita akan menuju ke bagian vulnerability SQL injection. Nah, ini dia teman-teman ya, yang akan kita bahas pada video kali ini. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai labnya, seperti biasa kita bahas terlebih dahulu apa itu SQL injection. Rekan bisa juga lihat di sini di View Hub, teman-teman, di bagian About, ada penjelasan singkat terkait apa itu SQL injection. Tapi di sini saya coba jelaskan ya secara lebih singkat versi saya apa itu SQL injection? Nah, di sini jika kita bahas dari sisi vulnerability, maka SQL injection ini adalah suatu celah keamanan pada suatu website, khususnya pada website yang menggunakan database SQL, di mana penyerang dapat menginjeksikan suatu query SQL pada inputan yang akan diproses pada website. Intinya seperti itu teman-teman ya. Jadi SQL injection ini adalah suatu teknik yang mana menginjeksi inputan berupa SQL query. Seperti itu di sini ya disebut SQL query. Dan di sini juga dikatakan teman-teman bahwasanya SQL injection termasuk dalam teknik command injection ya di sini. Oke, dan biasa disingkat SQLI serangan ini. Seperti itu teman-teman. Dan harapan dari penginjeksian SQL query ini diharapkan serangan ini mampu ya memodifikasi atau mengubah query yang seharusnya dilakukan atau normalnya dilakukan pada suatu website sehingga nanti diharapkan di sini ya penyerang dapat memperoleh data-data informasi sensitif ya yang ada di website atau database tersebut. Oke teman-teman, sekarang setelah saya jelaskan secara singkat ya apa itu SQL injection, sekarang kita menuju ke di sini ya objektif dari lab ini teman-teman. Dari lab SQL injection. Jadi di sini there are 5 user in database with ID from 1 to 5. Your mission to steal their password via SQL injection. Oke teman-teman, jadi nanti di lab nanti ya teman-teman ya, mulai dari yang security levelnya low, medium, dan high, kita diminta untuk ya melakukan serangan SQL injection sedemikian sehingga kita memperoleh password dari kelima user ya, dari user yang ID-nya 1 sampai 5. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita mulai labnya. Kita mulai dari yang security levelnya low. Di sini saya sudah set teman-teman ya. Security levelnya low. Bisa rekan-rekan setting di sini ya, low. Oke, kita ke SQL injection. Jadi di level low ini ada fitur ya, input user ID. Yang kalau kita misal contoh input 1, kita submit, oke ya. First name-nya admin, surname-nya admin. Kita dapat informasi ternyata ID 1 itu milik admin. Kalau kita ketikkan 2, kita submit. Oke, ini punya Gordon ya dengan surname-nya Brown. Kemudian ketika kita ketikkan 3, Hackney ya. 4, Pablo ya. 5 adalah Bob Smith. Seperti itu. Nah, tadi ya, dari goalnya kita coba cek lagi, kita diminta untuk berhasil memperoleh ya mencuri kelima password dari user tersebut. Seperti itu teman-teman, dengan menggunakan teknik SQL injection. Seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita bisa cek teman-teman di view source-nya di sini. Oke, nah di sini teman-teman ternyata apa yang kita inputkan ya itu akan menjadi inputan untuk query. Nah, di sini query yang akan dieksekusi oleh database tersebut, teman-teman. Dan di sini intinya kalau dicek tidak ada validasi atau filter lah ya terhadap inputnya. Jadi apapun inputnya teman-teman akan langsung di sini istilahnya kita akan di sini inputkan ID ya. Akan istilahnya di concat langsung dengan query yang sudah dipersiapkan, di mana di sini select first name, jadi ada dua kolom yang dipilih, first name, last name ya.
Jadi tadi ada, kalau kita kembali di sini ya, nah ini ID, nah first name ini Bob, teman-teman, hasil dari kolom first name, kemudian last name ini ya Smith, jadi namanya Bob Smith, seperti itu. Oke, dari tabel users ya, jadi ada tabel users di mana user ID ya, jadi mengecek yang akan tampil hanya first name dan last name dari user ID-nya apa gitu. Kalau kita inputkan satu, berarti dia akan tampilkan yang ID-nya satu, seperti itu, teman-teman. Ini sangat sangat rentan teman-teman ya terhadap SQL injection, karena kita di sini bisa memanipulasi inputnya sedemikian sehingga nanti ketika di concat query-nya akan bisa kita ubah atau sesuai dengan yang kita inginkan. Kita lakukan agar kita memperoleh password. Seperti teman-teman, caranya cukup mudah teman-teman. Kita akan menggunakan namanya union ya pada query SQL. Oke. Bagaimana cara menggunakannya? Saya akan demokan terlebih dahulu ya, teman-teman. Di sini kita bisa simulasikan ya di PHP MyAdmin. Di sini karena saya menggunakan SAM ya, otomatis bisa menggunakan fitur PHP MyAdmin ya untuk melakukan istilahnya manajemen database, seperti itu. Oke, ini dia PHP MyAdmin-nya. Kita ke DVWA, teman-teman, di sini. Nah, ini ya, tabel usernya. Nah, sekarang kita bisa ke SQL. Oke, ini dia teman-teman. Kita akan simulasikan query-nya. Kita coba di sini teman-teman, kita copy query-nya di sini sampai sini ya. Kita copy, kita paste di sini. Nah, ini teman-teman ya. Misal kita tadi ya, di website kita inputkan satu, maka di sini $ID-nya satu. Maka kalau kita execute di sini go, nah ini teman-teman sesuai ya. Ini responnya teman-teman. Jadi kita akan memperoleh ini ya, admin dan last name-nya, atau kalau di respon di website itu tampilnya short name ya, itu admin, seperti itu. Di sini kita bisa edit lagi. Kalau kita inputkan dua, yang terjadi di database adalah seperti ini ya. Ini kita simulasikan. Oke, tampil Gordon Brown seperti itu. Nah, dengan ini kita bisa mengkonstruksi ulang ya query-nya teman-teman, seperti itu. Kita edit line lagi dengan menggunakan union. Jadi kita akan concat, karena di sini teman-teman dia mengembalikan dua kolom tadi ya, mengembalikan dua kolom. Maka di sini kita bisa inputnya kita ubah seperti ini teman-teman ya. Misal di sini kita inputkan satu, nah kita tambahkan kutip lagi, kemudian kita concat dengan istilahnya concat union, kita pilih lagi tabel yang kita inginkan. Nah, di sini teman-teman di users itu ada tabel password, sehingga kita pilih select password seperti itu. Nah, di sini karena dia di statement ya, istilahnya di statement pertama itu kolomnya dua yang dipilih, maka di sini harus dua teman-teman, kalau tidak error ya. Select password, koma, sorry, sini password. Nah, ini ada ya teman-teman ya, otomatis. Nah, misalnya di sini kita pilih 0 aja. Oke, bisa kosong. Kemudian koma, from apa, tabel apa teman-teman, from users. Oke. Seperti itu teman-teman, tidak usah pakai where, sehingga nanti yang akan ditampilkan semua user, seperti itu. Nah, di sini kan ada tanda kutip, teman-teman lihat sini masih error. Kita akan buat ini menjadi komen. Kita spasi. Kalau di SQL, di MySQL ya khususnya, komennya cukup mudah, tinggal seperti ini teman-teman. Spasi. Oke. Harusnya sudah benar. Oh, ini from, oh ini nggak pakai koma. Oke, sudah benar. Nah, harus pakai spasi seperti teman-teman ya. Jadi ini query SQL injection yang akan kita input, seperti itu. Dicoba di sini ya. Kita go, apa yang terjadi? Lihat teman-teman, di, di sini teman-teman setelah admin dia akan tampilkan di sini semua password. Oke, seperti itu. Dan dalam bentuk hash ya teman-teman, pastinya seperti itu. Atau di sini agar kita juga tahu ini punya siapa sih. Di sini kita nolnya kita ganti. Jadi di sini kita edit inline lagi, di sini menjadi first name, seperti itu. Kita go,
Oke, jadi lebih jelas ya. Admin password hash value-nya ini dan seterusnya seperti itu. Jadi ini tinggal kita copy teman-teman. Kita copy. Oke, kita kembali ke sini tinggal kita inject teman-teman. Tinggal kita submit. Nah, ini teman-teman yang berhasil. Jadi kita memperoleh respon berupa nilai hash value dari setiap username. Dan untuk mengetahui passwordnya tinggal kita lakukan cracking. Oke teman-teman, sekarang kita tinggal melakukan cracking terhadap hash value dari password setiap username. Di sini teman-teman kita bisa menggunakan tools online, salah satunya ya, ada banyak sekali sini. CrackStation. Jadi sebagai info sebenarnya password dari setiap user itu dihash menggunakan algoritma MD5 atau anggap kita tidak tahu, kita bisa cukup copy di sini teman-teman ya. Tinggal kita inputkan di sini, otomatis di sini akan mengecek ya karakteristik dari hash yang kita inputkan seperti itu. Ini oke, kita crack. Nah, ini teman-teman berhasil. Jadi hash ini itu tipenya atau nilai hash dari algoritma MD5 dengan inputannya atau passwordnya apa seperti itu. Kalau di sini bisa kita langsung copy semuanya. Di sini saya copy. Oke, ini ke semua passwordnya di sini. Ya, ini diinfokan kita bisa langsung ya hingga 20 hash per line. Kita crack di sini. Oke, ini teman-teman ya kita berhasil memperoleh keseluruhan password dari username ya. Karena passwordnya standar ya, karakternya kecil-kecil, jadi mudah untuk dilakukan cracking seperti itu. Apalagi algoritmanya MD5 ya, cukup pendek ya, panjang nilai hashnya. Seperti itu teman-teman, jadi penjelasan skenario SQL injection di security levelnya low ya. Kita bisa merangkai query SQL injection-nya dengan melihat source ya, query yang ada di backend. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke security levelnya medium. Kita set di sini medium, kita submit. Oke, kita kembali ke SQL injection. Nah, di sini teman-teman fiturnya agak sedikit berbeda dengan fitur di security level low di SQL injection ini. Nah, di sini ada pilihan user ID menggunakan ini ya sudah tersedia. Kita submit. Oke, sama ya teman-teman. Di sini 2 submit sama, sini 3 submit sama teman-teman. Kalau kita coba inspect, oke, di sini ada menggunakan option ya, select seperti itu. Jadi value-nya di sini. Jadi nanti kita melakukan injection-nya teman-teman di nilai value-nya. Kita edit nanti ya elemennya seperti itu. Oke, saya close. Kita coba exercise ya. Kita analisis dari source code-nya. Oke, di sini teman-teman di sini sudah menggunakan MySQL real escape string teman-teman di sini ya. Hanya di sini teman-teman walaupun sudah menggunakan MySQL underscore real underscore escape underscore string ya, untuk mengubah mengantisipasi ada inputan berupa karakter spesial seperti kutip, double kutip atau slash, backslash dan lain sebagainya. Hanya di sini teman-teman ternyata inputannya tidak di dalam kutip atau bukan sebuah string ya, seperti itu, seperti yang di level low. Sehingga sorry teman-teman, sehingga proses ini bisa dibilang percuma. Oke, jadi sini kita copy teman-teman. Sama seperti tadi kita coba praktekkan di PHP MyAdmin. Sekarang di sini kita hapus, kita paste, oke. Kalau di sini ya kita ubah jadi 1, kita go. Oke, sama di sini ada 2 kolom admin. Sekarang bagaimana kita memperoleh passwordnya seperti itu. Kita edit inline. Sama ya teman-teman ya, intinya di sini karena tidak ada kutip teman-teman, kita bisa langsung union. Sini saya copy saja user, kita copy, kita paste, select first name-nya di sini kita ubah. Oke, first name. Nah, di sini kita ubah menjadi password. Password. Oke, sudah teman-teman. Di sini tinggal kita go.
Dan berhasil teman-teman ya di sini ya. Responnya tampil semua password dari user. Oke, tinggal kita copy teman-teman. Kita copy, kita kembali ke labnya. Tadi ya di sini kita inspect, kita ubah query-nya. Kita inspect, tinggal kita pilih di sini, misal kita pilih yang 2 ya teman-teman ya. Di sini, oke, kita paste. Oke, sudah. Sekarang tinggal kita pilih 2, kita submit. Oke, teman-teman berhasil ya di sini responnya tampil semua hash value dari password setiap username. Ya sama ya, tinggal nanti kita cracking, pastinya hasilnya sama seperti yang low. Seperti itu teman-teman penjelasan di SQL injection di levelnya medium. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke security levelnya high. Kita set jadi high, kita submit. Oke, sekarang kita ke SQL injection. Oke, di sini teman-teman fiturnya berbeda kembali di sini. Untuk menentukan ID-nya di sini kita hard to change your ID, akan ada pop-up ya, tab baru teman-teman di sini. Nah, baru kita submit, kita klik 1, submit. Nah, di sini ya berubah. Di sini kita klik 2, submit. Oke, seperti itu. Jadi nanti kita injeksinya di form ini teman-teman. Oke, di sini saya close dulu. Kita coba examine di source code-nya. Oke, di sini teman-teman bisa dicek ya. Kalau saya analisa tidak jauh berbeda teman-teman dengan yang security levelnya low teman-teman ya. Hanya di sini teman-teman di query-nya di sini ada limit 1 ya. Jadi untuk membatasi outputnya hanya 1. Namun demikian sebenarnya cukup mudah ya, tinggal kita buat ini nanti menjadi comment sehingga tidak tereksekusi. Intinya seperti itu teman-teman ya. Oke, kita coba copy di sini, kita coba rangkai, kita buat ya query-nya seperti biasa di phpMyAdmin. Oke, di sini kita edit inline, kita paste, kita go. Sebelumnya kita di sini klik 1, kita go. Oke, di sini admin kita edit inline sama ya di sini, tinggal kita ubah masukkan kutip union. Kita copy di sini sampai users. Copy. Oke, select first name, last name-nya kita ubah jadi password. Nah, oke, from users. Nah, di sini teman-teman setelah users kita space means minus space. Oke, otomatis di sini ya dari warnanya terlihat ini menjadi comment. Oke, seperti ini teman-teman. Tinggal kita copy. Kita coba di sini dulu, kita go. Dan berhasil teman-teman ya, seperti itu. Tinggal kita copy nih ya dari sini, query SQL injection-nya kita copy, kita kembali ke website-nya, kita hard to change your ID, ini muncul teman-teman, kita paste di sini query SQL injection-nya, kita submit, dan teman-teman lihat ya berhasil teman-teman di sini muncul ya seperti itu. Tinggal nanti di crack sama seperti level security low dan medium, dan mungkin tadi ya saya agak lupa mulai dari yang security level low dan juga medium. Di sini kita bisa lihat usersnya ya. Nah, ini tabel usernya teman-teman. Nah, di sini ada user underscore ID, first name, last name, dan ini ya teman-teman ya. Jadi kita saat melakukan query kita harus tahu di sini ya nama kolom dari password ya. Sehingga tadi kita masukkan password sehingga muncul di sini nilai hash value-nya. Seperti itu teman-teman. Oke, demikian penjelasan di security levelnya high di SQL injection. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke security levelnya impossible. Kita akan belajar atau melihat bagaimana penggunaan SQL query yang baik agar terhindar dari SQL injection. Kita ke SQL injection. Oke, di sini teman-teman sama ya fiturnya seperti yang low, 1, submit. Oke. Dan sekarang kita coba cek di view source. Atau sebelum teman-teman biasanya kita bisa ini ketika kutip submit harusnya error. Nah, ini enggak ya. Tapi sudah ada ini ya, validasi atau error handling seperti itu, teman-teman. Karena di sini kalau kita saya juga lupa, kalau di low, di submit,
Kita ke SQL injection, kalau kita kasih kutip pasti ada error teman-teman yang submit. Nah ini ada error. You have an error in SQL syntax. Nah ini salah satu indikasi dia rentan terhadap SQL injection. Mohon maaf kalau saya lupa menjelaskannya ya di security levelnya low sampai yang high seperti itu teman-teman. Dan kita bisa cek di view source-nya teman-teman. Sini karena menggunakan bahasa pemrograman PHP. Ini masih yang low. Kita ke impossible, submit, SQL injection, kita ke view source. Nah, ini teman-teman di sini menggunakan bahasa pemrograman PHP, jadi rekan-rekan bisa lihat bagaimana melakukan querying atau mengambil data yang aman ya, menggunakan bahasa pemrograman PHP ke database MySQL di sini ya. Ini teman-teman kurang lebih umumnya harus menggunakan prepare ya, seperti itu. Ini query-nya, kemudian melakukan binding parameter ya untuk inputan di sini ID seperti itu, baru melakukan execute seperti itu teman-teman. Ini kurang lebih seperti ini, bisa dekat cara melakukan fetching data pada database yang aman di bahasa pemrograman PHP. Dan tambahan rekan untuk referensinya bisa cek di sini SQL injection prevention. Oke, di sini bisa lihat di salah satu fiturnya. Di sini saya coba kecilkan di OAuth teman-teman nih. SQL injection prevention OAuth cheat sheet series. Nah, di sini teman-teman bisa rekan-rekan lihat ini SQL injection prevention cheat sheet. Di sini dijelaskan teman-teman ya. Ini SQL injection flaw ya. Di sini di bahasa pemrograman Java. Ini yang dan bagaimana. Nah, di sini ya teman-teman, di sini bisa ke bawah primary defense. Nah, ini yang setnya ya. Tadi ini yang tidak aman, yang Java-nya teman-teman. Di sini yang setnya. Ini yang berbahasa pemrograman Java. Kemudian untuk yang Crash, di sini ada ada contoh-contohnya teman-teman bisa menjadi referensi. Di sini menggunakan Hibernate Query Language. Bisa di scroll terus. Di sini juga set Java Store, prosedur example. Di sini menggunakan VB.NET ya untuk melakukan store prosedur. Nah, di sini ya. Kemudian banyak saya teman-teman bisa menjadi referensi, bisa dibaca-baca. Kemudian ini teman-teman yang menggunakan PHP ya, di sini yang untuk menghindari escaping SQL injection. Nah, di sini dikasih contoh kalau menggunakan objek ya atau objek oriented. Nah, di sini menggunakan prepare ya, seperti itu teman-teman. Nah, ini contoh source-nya. Kemudian kalau menggunakan atau bukan OOP, teman-teman di sini menggunakan prepare ya. Di sini kemudian menggunakan tadi ya binding underscore parameter seperti itu, baru melakukan executing. Oke. Nah, jadi di sini teman-teman bisa menjadi referensi bagi teman-teman ya untuk menghindari SQL injection pada website teman-teman yang bergantung pada bahasa pemrograman backend yang digunakan. Oke, teman-teman, demikian penjelasan di security level impossible atau yang aman ya. Dan demikian juga keseluruhan video penjelasan SQL injection pada DVWA dari yang security levelnya low sampai yang impossible. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.